Hai, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Lely Edeluis. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tutorial atau cara aku untuk membuat keranjang rajut dengan menggunakan alas papan atau triplek. Di sini aku memakai t-shirt yarn. Oke. Untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, tombol lonceng, like, dan juga komennya. Agar aku lebih semangat untuk membuat tutorial-tutorial untuk aku bagi ke teman-teman semuanya. Di sini aku memakai triplek atau papan tipis dengan ukuran kurang lebih ini 3 mm. Kita cek. Yap, ini 3 mili ya teman-teman. Nah, ini lubangnya 1,2. Dan ini dengan jarak sekitar 7 mili dari pinggir, dan antar lubang itu jaraknya 1 cm kurang lebih. Dan untuk lebarnya lubangnya sendiri ini aku pakai yang 1,2. Kemudian ini aku pakai benang kaos atau yarn. Ini aku pakai yang kiloan, tapi teman-teman bisa pakai yang gulungan. Kalau mau beli, linknya ada di deskripsi. Terus untuk hakpennya aku pakai Tulip Gold. Ini yang nomor 10. Selain itu, kita butuh gunting, bisa besar atau kecil. Terus teman-teman boleh siapkan juga jarum tapestri, boleh yang stainless atau yang plastik. Nah, ini nanti untuk membantu merapikan sisa-sisa dari benang tiannya ini. Oke, pertama-tama kita buat single crochet di setiap lubang 2 kali. Langsung seperti ini ya. Kita sisakan. Seperti ini. 1, 2. Jadi setiap lubang ini kita isi 2 kali single crochet. Kita lakukan hingga 1 putaran. Seperti ini. Bagian dalamnya. Jadi ini nanti ada di bagian luar, nanti ke arah sana. Oke, kita lakukan hingga 1 putaran penuh.
Nah, ini setelah selesai satu putaran, kita akan matikan dulu dengan invisible join di sini. Oke, kita matikan dulu. Kita buat invisible join. Oke. Jadi di sini kita buat satu mata rantai. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita rapikan yang bagian sini. Tinggal kita masukkan saja biar rapi. Ini teman-teman bisa pakai jarum atau pakai hakpen aja. Oke, ini kita masukkan dulu di sebelah sini untuk merapikan sisa dari benangnya. Ini aku pakai jarum. Oke, seperti ini. Lalu kita potong sisanya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat slip stitch untuk menutup lubang sisa dari papan ini. Nah, kita membuat slip stitch dari bagian dalam. Jadi nanti untuk bagian luarnya adalah yang ini. Selanjutnya kita buat slip stitch untuk menutup sisa lubang dari papan alas ini. Kita bisa memulai dari sebelah manapun. Nah, di sini kita ambil yang bagian dalam. Nanti ada bagian dalam. Kita buat slip stitch dari bagian dalam. Seperti ini. Slip stitch kita isi satu persatu. Oke. Seperti ini. Kita isi satu lubang dengan satu slip stitch. Ini yang di awal, nanti kita rapikan belakangan kalau sudah satu putaran. Sini kita buat slip stitch satu persatu. Kita lakukan hingga satu putaran penuh. Oke, jadi ini untuk menutup lubang-lubang sisanya. Ini satu putaran. Oke, sudah selesai. Lalu untuk penampakan bagian luar atau belakang jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Untuk yang ini kita membuat slip stitch lagi tanpa memotong benangnya. Nanti ini kita rapikan pada saat selesai membuat slip stitch untuk yang bagian luar ini. Sekarang kita buat slip stitch untuk bagian luarnya ini. Oke, seperti ini. Ini kita buat slip stitch, kita isi satu per satu. Oke, di sini bagian ini kita isi satu per satu. Nah, seperti ini.
Ini slip stitch ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, ini dia hasilnya. Ini untuk slip stitch ya. Kita lanjutkan hingga 1 putaran untuk membuat slip stitchnya. Di ini slip stitch udah yang terakhir ini ya, yang sini kita kosongin, lalu kita potong dulu. Nah, di sini kita rapikan dulu. Untuk merapikannya kita buat 1 mata rantai atau buat invisible join. Ini ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti baru kita rapikan di sebelah sininya. Dan yang ini juga kita rapikan dulu. Untuk merapikan ini kita masukkan ke dalam-dalamnya sini, kita sesuaikan dengan alurnya. Yang ini juga. Jadi seperti ini. Sudah kita masukkan juga ke sini untuk menutup. Nah, seperti ini. Lalu balikan lagi. Tinggal kita masukkan atau kita kunci di dalamnya sini. Yang penting rapi dan kuat. Oke, yang ini sudah, tinggal yang satunya. Ini kita rapikan juga. Ini sudah kita rapikan. Seperti ini ya.
Nah, setelah ini kita lanjutkan untuk membuat badan dari si keranjang ini. Hingga naik ke atas. Nah, untuk membuat badan, kita menggunakan center single crochet. Nah, untuk awalnya kita membuat single crochetnya bukan di sini ya, bukan ini. Nah, tapi kita buatnya di sini. Kita ambil satu loop yang bagian bawah sama bagian atas. Jadi sini. Ya, kita ambilnya yang ini. Jadi masih tersisa satu loop bagian ini dan bagian bawah. Yang kita ambil dua loop bagian tengah. Di sini. Ini kan ada 4 loop. 1, 2, 3, 4. Dan kita ambil 2 bagian tengah ini. Sini kita akan membuat single crochet berkeliling. Di sini kita bisa mulai dari sisi yang mana aja. Boleh dari yang awal tadi atau dari sisi sampingnya. Nah, di sini kita buat single crochet, kita ambil yang bagian tengah. Ini ya. Langsung buat single crochet. Satu dulu. Jadi kita ambilnya bagian tengah. Ini ada 2. Buat single crochet di masing-masing lubang. Ini kita harus menjaga konsistensi tarikan supaya bentuknya nanti bagus dan konsisten. Ini kita buat satu persatu. Ini kita isi satu persatu di tiap lubangnya. Setelah single crochet yang terakhir, kita akan membuat invisible join. Invisible join yang di sini maksudnya untuk menyambung atau saat kita naik ke putaran yang selanjutnya, supaya di sini tidak memakai slip stitch. Ini kita tarik dulu, kita lepas jarumnya. Kemudian kita masukkan jarum dari dalam ke mata rantai dari single crochet yang pertama. Lalu ini kita masukkan. Oke, seperti ini kita tahan. Sekarang kita lanjutkan. Masukkan jarum di tengah-tengah dari V ini. Yang bagian belakang itu ada di belakangnya ini, sini. Lalu kita kait. Oke, seperti ini.
Lalu jarum masukkan ke sisa benang yang tadi. Di sini. Oke. Sudah 2 loop. Lalu kita kait, masukkan ke dua-duanya ini. Nah, ini cara kita untuk mengawali di putaran yang kedua. Jadi perpindahannya ada di sini. Oke, kita lanjutkan membuat center single crochet di tengah-tengah V. Kemudian di belakang juga di tengah-tengah V. Nih. Kita buat single crochet seperti biasa. Hanya posisinya saja yang berbeda dari single crochet yang biasa atau yang boat loop. Nah, jadi kita menggunakan center single crochet. Oke, ini V di depan dan V di belakang. Lalu kait. Oke, 2 loop. Kita kait seperti membuat single crochet yang biasanya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat beberapa putaran atau beberapa baris sesuai yang kita butuhkan. Di sini aku akan membuat 4 atau 5 baris. Nah, kalau kita menemukan sambungan seperti ini, jangan langsung dirajut ya teman-teman. Ini kita potong dulu di bagian sambungannya, kita buang yang ini untuk sambungannya. Jadi cara nyambungnya langsung kita rajut. Oke, seperti ini. Ini single crochet. Ini kita sisakan. Lalu kita selesaikan dengan bagian satunya atau bagian yang mau kita pakai untuk menyambung. Seperti ini. Ya. Terus ini kita masukkan di dalam saat kita merajut. Masukkan ke dalam single crochet, jadi sekalian kita rapikan. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi di dalam itu sambungannya seperti ini. Jadi tidak ada sambungan yang hanya kita tali aja. Kalau ditali aja nanti akan kelihatan kurang rapi, jadinya kurang cantik. Jadi selanjutnya sama aja. Kita lanjutkan dengan single crochet atau center single crochet. Oke. Seperti ini. Jadi ini semua sambungannya seperti itu.
Nah, ini sudah tuh 2, 3, 4, 5 putaran. Nah, selanjutnya kita akan finishing dengan membuat slip stitch di bagian pinggir. Kita tarik agak panjang untuk yang terakhir, lalu masukkan ke mata rantai yang pertama. Jadi seperti ini ya. Jadinya ini yang terakhir. Setelah itu kita ambil di bagian ini ya, dari depan, lalu masukkan ke tadi yang kita tahan ini, lalu kait, keluarkan seperti ini. Untuk membuat slip stitch bagian pinggir ini kita melakukan ke arah sebaliknya, jadi kita lakukan ke arah kanan. Kalau tadi merajutnya kita kan ke arah kiri, ini kita slip stitch ke arah kanan. Kita slip stitch satu persatu di bawah mata rantai seperti ini, satu persatu kita isi semuanya. Ini untuk tekstur, sekalian juga untuk memperkuat di bagian pinggirnya supaya kokoh di bagian pinggir. Oke, seperti ini. Slip stitch diisi satu persatu. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita isi satu persatu. Oke, sambil ditata, dijaga tensionnya supaya tidak mengkerut dan ini tetap konsisten bentuknya. Oke, ini slip stitch yang terakhir. Jadi di bagian sini kita jeda satu, soalnya nanti ini kita buat invisible join di sebelah sini, dan invisible join ini nanti akan membentuk satu buah mata rantai. Jadi dia akan menyambungkan di sini. Di ini kita keluarkan. Oke. Setelah itu kita pakai jarum untuk lebih mudahnya, atau pakai hakpen juga bisa. Oke, di sini kita akan membentuk satu mata rantai untuk menyambungkan ke mata rantai slip stitch yang pertama. Kita masukkan sini. Oke. Ya. Lalu masuk ke sini. Oke. Just like this. Oke, ini sambungannya. Jadi tetap berupa satu mata rantai. Tinggal kita rapikan di bagian dalamnya. Untuk merapikannya, ikuti alur dari stitch yang ada. Oke. Ikuti saja stitch yang ada di sini. Sekalian ini untuk mengunci bagian dari sisa benang. Jadi ini bebas ya teman-teman, terserah teman-teman bagaimana untuk merapikannya.
rapikan dulu ya. Setelah selesai kita masukkan dan kita rapikan, ini bisa kita potong benangnya. Oke, ini keranjang rajut kita sudah jadi dan siap dipakai untuk teman-teman terserah mau bikin untuk apa, bisa untuk tempat benang, tempat souvenir, tempat pernak-pernik dan sebagainya. Bisa dibuat dengan ukuran yang lebih kecil ataupun lebih besar. Oke teman-teman, semoga tutorial kali ini bermanfaat ya. Tetap semangat berkarya, jangan lupa bahagia, Edelweiss, indah melekat, abadi. Bye-bye, wassalamualaikum.